dipersembahkan oleh. Selamat siang pemirsa, kembali saya Ira Syarif hadir menyapa Anda dalam Spesial Dialog, di mana dalam 60 menit ke depan kami akan membahas mengenai sensus ekonomi tahun 2016. Dan inilah pemirsa Spesial Dialog selengkapnya. Dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 disebutkan bahwa Badan Pusat Statistik diamanatkan untuk melaksanakan 3 sensus setiap 10 tahun sekali. Salah satunya adalah sensus ekonomi. Dan di tahun 2016 mendatang BPS akan kembali melaksanakan sensus ekonomi untuk keempat kalinya. Nah, pemirsa, lantas apa manfaat dari sensus ekonomi tersebut dalam menentukan kebijakan pemerintah? Dan sejauh mana persiapan BPS dalam menyongsong sensus ekonomi 2016? Untuk membahasnya lebih lanjut, di studio kami telah hadir Bapak Suryamin, Kepala Badan Pusat Statistik, dan juga telah hadir Bapak Yugi Prayanto, Wakil Ketua Umum Kadin, juga ada Bapak Ikadek Dian Sutrisna selaku Kepala LPM Fakultas Ekonomi UI. Ya, terima kasih Bapak-Bapak ini sudah hadir di studio kami. Terima kasih, kita akan mulai diskusi kita nih mengenai sensus penduduk. Saya mungkin ke Pak Suryamin dulu. Ini beberapa bulan lagi, 2016 tuh sebentar lagi. Sudah sejauh mana sih kesiapan BPS untuk melakukan sensus ekonomi ini? Dan juga tepatnya kapan Pak? Apa di bulan apa di tahun 2016 nih? Oke, baik Mbak Ira dan pemirsa. Jadi Badan Pusat Statistik akan melakukan sensus ekonomi tahun 2016 itu tepatnya pada bulan Mei 2016. Okay. Jadi sebenarnya ada 2 kegiatan besar ya. Yang pertama adalah kita akan melakukan pendataan lengkap seluruh sektor ekonomi di luar sektor pertanian, karena sektor pertanian baru saja kita lakukan sensus juga tahun 2013 ya? Jadi di luar sektor pertanian, mulai dari sektor pertambangan, penggalian, kemudian industri manufaktur, konstruksi, perdagangan, listrik, gas, air, sampai ke jasa-jasa, kita akan lakukan sensus pada tahun 2016 secara lengkap. Pada bulan Mei kita lakukan pendataan lengkapnya, kemudian juga sebenarnya akan diikuti pada tahun 2017 adalah pendataan sampel untuk setiap subsektornya nanti, tapi dengan pertanyaan yang lebih rinci, tapi sampelnya cukup besar tentunya karena kita harus mewakili sampel dan harus membuat satu angka estimasi atau angka gambaran baik provinsi maupun kabupaten. Okay. Jadi tepatnya pada bulan Mei, dan persiapannya sekarang sudah ya kita siap terus ya, karena persiapan sensus ekonomi 2016 ini sudah kita lakukan sejak 2014 sebenarnya. Okay. Jadi karena memang kita akan melibatkan tenaga yang banyak, cakupannya juga cukup banyak, jutaan jutaan usaha, sehingga kita persiapannya sejak tahun 2014 melalui studi-studi, dan sekarang kita sudah melakukan uji coba kuesioner yang akan dipakai di dalam sensus itu sendiri, uji coba pembuatan direktori industri menengah dan besar, karena kita juga akan menghasilkan nanti direktori dari setiap unit ekonomi itu, dari setiap subsektor ekonomi atau sektor ekonomi di luar sektor pertanian itu sendiri. Ya. Jadi berapa persen lagi Pak sampai bulan Mei kira-kira yang masih disiap-siapkan ini? Akhir tahun ini pokoknya kita sudah, kalau diskusi ini juga kita persiapannya itu melalui diskusi dengan KL terkait, diskusi dengan dunia usaha juga kita panggil, kita undang, karena kita kan nggak bisa bekerja sendiri. Betul. Oleh karena itu nanti kebetulan juga ini ada dari dunia usaha dan juga dari pendidikan begitu ya, sebagai pengguna nanti penganalisis. Jadi sudah kita lakukan jauh hari sebelumnya untuk menentukan variabel-variabel apa yang akan kita tangkap di dalam sensus ini ya. Kita tentu mengacu juga pada sensus sebelumnya, ada yang harus sama karena kita kan harus melihat juga pergerakannya. Tapi dengan perkembangan ekonomi kita buka juga, ada informasi baru yang perlu dikumpulkan juga di sini. Kita mengundang seluruh stakeholder
udah kita lakukan. Jadi sekarang tinggal finalisasi. Jadi kalau untuk Mei kita sudah siap lah. Siap begitu Tinggal ya. bagaimana sekarang dunia usahanya sendiri juga, kemudian nanti yang akan pemakai data mudah-mudahan sudah siap juga bisa sama-sama diketahui sejak Nah, ini awal. kita langsung saja nih Pak, kita tanyakan betul. satu-satu Iya, nih. Mungkin dari Pak Kadek dulu, silahkan. Anda melihatnya bagaimana nih untuk sensus ekonomi 2016? Ya, saya kira sensus ekonomi 2016 ini memiliki beberapa tujuan ya. Mungkin yang pertama adalah bagaimana data yang disediakan oleh BPS ini bisa bermanfaat untuk banyak kalangan, pemerintah, kemudian pengusaha maupun di lingkungan akademis di tempat saya bekerja. Kemudian data ini bermanfaat kalau sensus itu bisa menyediakan data yang akurat, begitu. Sehingga untuk kesuksesan daripada sensus di tahun 2016 ini seperti sudah disampaikan oleh Pak Suryamin bahwa membutuhkan kerjasama dari banyak kalangan. Terutama karena tahun 2016 ini adalah surveinya adalah dari kalangan usaha, tentunya partisipasi dari pengusaha dalam sensus 2016 ini sangat diperlukan. Sebab memang kita sadari bahwa di dalam sensus itu sendiri pendataan, pengumpulan data, banyak kendala-kendala yang ditemui di lapangan, tentunya berkaitan utamanya dengan bagaimana para pengusaha bisa memberikan data yang akurat. Dan perlu disadari bahwa pemberian data yang akurat ini tujuannya adalah untuk tujuan yang besar, untuk membuat perencanaan pemerintah, pembuatan kebijakan, evaluasi kinerja ekonomi, tentunya untuk kalangan akademisi misalnya penting untuk dalam pembuatan research, dan ini menjadi sangat relevan saya kira untuk sensus ekonomi 2016. Kalau dari Pak Yugi langsung nih, dari dunia usaha melihatnya bagaimana sensus ekonomi ini? Begini, niatnya pemerintah atau Biro Pusat Statistik itu adalah baik untuk mendata semua pelaku usaha ya Pak Ketua. Lantas menarik juga ini karena ke depan bisa didata juga untuk pajak ya Pak ya. Artinya juga Ini bisa ke request pajak khusus nih. tampaknya nih. Nah, jadi selama ini baik dan selain pertanian, data-data ini yang kami harapkan dalam mensurvei itu benar-benar tepat sasaran Pak dan benar-benar detail. Kenapa? Kalau data tersebut sudah dapat dari Bapak dari Biro Pusat Statistik, Kadin juga siap untuk membantu memfasilitasi sosialisasi program ini. Yang kedua juga ke depan kalau data ini sudah ada, kita tahu jadi bisnis apa yang prospek di daerah tersebut gitu. Dan dari perbankan juga dapat manfaat karena ini masih berjalan, prospeknya baik. Yang kedua juga bisa untuk pembinaan bisnis apa lagi yang harus kita angkat atau kita besarkan. Ya, tampaknya dari dua stakeholder kita begitu untuk melakukan sensus ini, dua-duanya menot adalah keakuratan data begitu ya, dan juga manfaat-manfaat yang bisa mereka gunakan nantinya. Kita akan bahas satu-satu tuh mengenai manfaat dari sensus ekonomi dan juga keakuratan data yang akan dilakukan nanti. Tapi kita harus jeda dulu Bapak-bapak. Yang pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kita kembali lagi dalam spesial dialog masih membahas mengenai sensus ekonomi 2016. Saya langsung ke Pak Suryamin. Pak Suryamin, tadi kan sudah disebut ada manfaat dan keakuratan yang di-note begitu ya dari diskusi kita sebelumnya. Namun sebenarnya setelah 4 kali, ini yang keempat ya di 2016 sensus ini akan dilakukan. Sebenarnya tujuan besar melaksanakan sensus ekonomi 2016 itu apa Pak Suryamin? Jadi tujuan yang umumnya dulu ya sensus ekonomi itu adalah untuk mendapatkan peta ya, peta ekonomi di luar sektor pertanian tentunya.
Jadi mengenai jumlahnya berapa, di bidang apa, di bidang pertambangan, penggalian sampai ke penggali pasir, penggali batu kering, itu semua dia ini karena usaha yang bekerja di bidang atau yang usaha di bidang manufaktur dari skala mikro, skala kecil, skala menengah, skala besar yang super besar juga itu kita sisir. Kelautan, industri yang mengolah hasil laut, industri yang mengolah makanan, industri minuman, industri yang membuat kendaraan bermotor yang high tech, itu semua kita, sehingga kita bisa mendapatkan peta kekuatan ekonomi kita. Berapa jumlah usaha yang ada di Indonesia ini? Berapa tenaga kerja yang diserap oleh seluruh usaha ekonomi yang ada di Indonesia ini? Tersebar di mana saja? Ini juga karena datanya ini adalah lengkap, jadi bisa kita sajikan bukan hanya nasional, tetapi setiap wilayah kita akan sajikan juga ada berapa. Di sana ada berapa usaha, bekerjanya di sektor apa, subsektor apa, sehingga nanti bisa pemerintah baik pusat maupun daerah bisa memetakan, oh di sini ada potensi untuk dikembangkan usaha ini. Bahkan nanti di dalam sensus sampelnya ya kan, karena ada yang awal 2017 setelah kita dapatkan peta yang dari pendataan lengkap itu akan kita data lagi dengan pertanyaan rinci, itu akan kita tanyakan juga struktur biayanya, kemudian output yang dihasilkan, kemudian permasalahan yang dihadapi, apakah ada permasalahan dalam modal, dalam investasi, dalam peraturan. Ini juga akan menjadi informasi yang sangat berharga untuk pengambil kebijakan tentunya, untuk digunakan sebagai dasar, oh ini harus dikembangkan di sini karena ternyata banyak tapi produktivitasnya kurang misal gitu. Ini di sini ada yang kurang apa? Itu bisa kita dengan data itu bisa dianalisis lebih lanjut begitu ya, yang mana harus diperbaiki, dikembangkan. Itu bagi gitu dunia bagi pemerintah ya, pengambil kebijakan. Bagi dunia usaha juga nanti kalau akan mengembangkan suatu usaha bisa dilihat peta pesaingnya sudah banyak nggak di sini, di mana yang sumber bahan bakunya banyak tapi belum banyak pengolah itu. Di situ bagi pengusaha bisa menggunakan data ini sebagai strategi itu pengembangan usaha, pengembangan investasi, perluasan wilayah, perluasan usaha dan lain sebagainya. Bagi dunia akademis yang akan meneliti secara lebih dalam mana yang lebih berproduktivitas tinggi, mana yang masih kurang, mana yang masih lemah di bidang SDM-nya dan lain sebagainya. Karena kita akan mencakup variabel-variabel bukan saja dari jumlah usahanya saja dan dari status perusahaan, kemudian badan hukum, kemudian dia perusahaan cabang, perusahaan pusat, perusahaan ini semuanya, termasuk pekerja yang diserap, pekerja produksinya berapa, pekerja administrasinya berapa, bahkan sekarang sudah ada ini juga usul juga dari Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Nah, itu juga mengharapkan gender juga muncul di situ. Jadi tenaga kerjanya itu laki-laki berapa, perempuan berapa. Ya, sedetail itu begitu ya. Ini kan tadi sudah disebutkan sesuatu oleh Pak Suryamin begitu manfaatnya, benefit yang ditawarkan begitu dari hasil sensus ekonomi 2016. Ini sebagai pengguna dua-duanya mungkin ada pertanyaan atau kekhawatiran mengenai manfaat-manfaat yang nantinya akan didapatkan dari hasil sensus 2016 ini, mungkin silakan dari dunia usaha dulu nih, pelaku usaha. Kalau pelaku usaha itu informasi memang mahal ya, nomor prioritas menurut kita dan peluang usaha. Tapi kalau data itu sudah cukup banyak siapa yang akses, kita perlu rubah strategi yang lain lagi. Kita pakai intelligent economy. Nah itu memang untuk menjaga kompetisi terhadap pelaku usaha, kita yang selalu ahead, Pak. Tapi data itu memang sangat bagus untuk pelaku usaha pemula. Tapi kalau dia yang sudah menguasai atau sudah besar, dia gimana supaya tetap advance terus kan, lebih di depan ya. Nah itu mereka pakai strategi lain lagi yang lebih detail dari BPS. Tapi untuk pelaku usaha baru, apalagi Indonesia kan di bawah 2%. 1,5% pelaku usahanya, itu sangat bagus sekali Pak, karena memang kita perlu data-data tersebut.
Kadin juga siap undang Bapak untuk presentasi di Kadin. Oh, siap. Dan di Kadin daerah. Ini sosialisasi juga ya, karena bagaimanapun nanti yang akan didata salah satunya adalah para pengusaha dan pelaku usaha, begitu ya. Betul. Kalau dari sisi akademis, Ya, bagaimana? dari sisi Ada akademis sebenarnya kan ada aktivitas penelitian, kemudian Tampaknya ada keluarnya juga ujung-ujungnya nih keakuratan lagi nih kayaknya nih. pengajaran dan juga pengabdian masyarakat. Jadi selain seperti yang saya sampaikan tadi akurasi datanya, yang kedua adalah kita harus sadari bahwa informasi atau data itu adalah public goods. Public goods itu artinya bahwa data yang dihasilkan oleh survei ataupun sensus nanti tahun 2016 itu bisa diakses oleh banyak kalangan, sehingga bisa digunakan seperti Pak Yogi tadi bilang bahwa bisa digunakan untuk perencanaan bisnis, mengetahui struktur ekonomi, kemudian di kalangan akademisi juga untuk mengeksplor lebih dalam tentang permasalahan ekonomi dan pemberian rekomendasi kebijakan, sehingga tidak berhenti pada sensus, tetapi bagaimana nanti ke depannya supaya data itu benar menjadi public good dan bisa diakses secara meluas. Baik. Dan saya lihat kalau dari cakupannya juga usahanya itu adalah kalau dilihat dari skala ada usaha kecil menengah kemudian besar, dan memang ini menjadi tantangan tersendiri terutama untuk mensurvei pengusaha menengah besar dan kecil itu memiliki strategi tersendiri kendala yang berbeda sebab ketika kita menggunakan salah satu contoh saja ketika menanyakan berapa jumlah aset, nah mungkin untuk usaha menengah besar mereka familiar dengan kata-kata aset, tetapi untuk usaha kecil surveyornya harus mendefinisikan lagi karena mereka tidak tahu aset itu seperti apa sih sebenarnya. Itu menjadi tantangan dan itu berkaitan dengan akurasi data yang akan dihasilkan dari sensus. Ini tersebutkan beberapa kira-kira kendala nantinya begitu Pak Suryaman, ya kami akan konfirmasi langsung nih ke pihak BPS. Tapi kita harus jeda lagi. Pemirsa, kami akan kembali, spesial dialog akan kembali tapi usai jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kita kembali lagi dalam spesial dialog, masih membahas mengenai sensus ekonomi 2016, masih bersama narasumber kami. Ini ada dari Kepala Badan Pusat Statistik Bapak Suryamin dan juga ada Pak Yugi Prayanto ya, ini dari Wakil Ketua Kadin dan juga ada Ketua LPM UI itu Bapak Ikadek Dian Sutrisna. Nah, tadi yang saya sebutkan Pak Kadek terakhir masalah keakuratan. Mungkin ini juga pertanyaan banyak pihak, begitu kan? Seakurat apakah hasil dari sensus ini? Akan bermanfaat jika akurat. Jika tidak akurat, sulit untuk digunakan manfaatnya. Nah, dari pihak Pak Suryamin, sejauh apa sih keakuratan ini bisa dijelaskan bagaimana mungkin metodenya atau pertanyaannya nanti survei-surveinya begitu? Ya, baik. Kalau keakuratan yang menentukan keakuratan data hasil survei atau sensus ada dua ya. Yang pertama masalah eksternal, yang kedua internal. Tadi saya akan ini dari internal dulu. Internal itu ya petugas yang kami rekrut, metode yang kami gunakan pada saat berwawancara, gitu kan ada aturan-aturan. Kemudian kuesioner yang kami siapkan mungkin terlalu banyak, terlalu memusingkan, itu juga akan berdampak pada akurasi. Kemudian organisasi lapangannya juga tidak bagus, itu diantaranya. Tetapi juga ada masalah eksternal, respon dari responden itu sendiri. Nah, oleh karena di sini respondennya adalah para respondennya pelaku usaha, adalah para pengusaha, para dunia usaha, dari mulai skala mikro yang tadi dari pedagang kelontong, pedagang keliling, pedagang PKL, sampai dengan yang high tech gitu atau yang skalanya besar sekali, sekaliber misal kalau di rokok itu gudang garam kalau ya, apakah kalau di industri besi itu Krakatau Steel itu nanti semua akan didatangi gitu. Nah, oleh karena itu, kalau di dalam kami lakukan berbagai upaya mulai tentunya dari awal yang tadi penentuan variabel aja itu hati-hati sekali. Seperti yang dikatakan Pak Kadek tadi,
dalam nanti menerjemahkan investasi akan berbeda kepada perusahaan besar, kita terangkannya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang mikro kecil. Ya bukan seperti itu. Kita langsung tanya barang modal tetapnya dalam bentuk apa-apa. Jadi di dalam kita upayakan juga berbagai upaya melatih petugas lapangan, melatih petugas pengawas. Di situ ada pengawasan, monitoring, gitu, ada semua. Baik. Kemudian diskusi dan juga yang kedua yang memang kami harapkan respon dari yang eksternal itu agar memberikan data itu yang benar-benar data yang valid. Kemudian tidak usah takut ya karena tidak ada sangkut pautnya dengan apapun, karena itu betul-betul hanya untuk kegiatan statistik yang nanti akan kita agregasikan, akan kita sajikan kepada pengguna data dalam bentuk agregasi. Tidak ada nanti akan dipublikasikan data individu. Data individu ini nggak ada, itu rahasia. Mungkin kekhawatiran dari teman-teman Pak Yugi begitu ya. Kekhawatiran itu bagaimana Pak Yugi? Begini, tadi baik dari yang mungkin usaha besar maupun yang kecil begitu. Tadi sambil diskusi tadi saya ingat ada perusahaan di negara kita kan TBK, perusahaan yang go public. Itu saya rasa kita tidak usah sentuh lagi karena memang data udah bisa diambil yang TBK. Yang susah ini yang belum TBK, yang laporan keuangannya yang ingin tidak nyaman kalau dipublikasi karena memang tidak diaudit. Cuma kalau selama datanya umum, pegawai berapa, laki perempuan, targetnya berapa, mau omset berapa, saya rasa mungkin masih wajar. Cuma sampai detail kemana aja ininya, wah itu saya rasa agak sulit. Contoh kalau kemarin ada teman-teman dari pelaku usaha properti dimintain data sedetail mungkin kan agak berat juga, apalagi nanti hubungannya ke pajak gitu. Padahal untuk memasarkan produk itu perlu ada effort tersendiri kan supaya laku properti tersebut. Kira-kira nantinya bagaimana Pak Suryamin jika para pelaku usaha ternyata ada yang sebegitu takutnya akhirnya memalsukan data katakan begitu atau tidak memberi informasi yang akurat begitu. Kita harapkan tidak sampai memalsukan ya. Makanya jadi dua kegiatan besar. Yang pertama untuk yang pendataan lengkap yang bulan Mei itu nggak terlalu banyak pertanyaannya tuh, karena kita akan melihat berapa populasi dari setiap kegiatan usaha ekonomi. Tetapi nanti di dalam pendataan yang sampel itu yang awal 2017 yang rinci itu yang paling tidak kita mendapatkan struktur biaya dan struktur output sehingga kita bisa menghitung input output dan nilai tambah. Nilai tambah ini kan untuk pertumbuhan ekonomi itu adalah merupakan agregasi dari nilai tambah setiap unit ekonomi. Sehingga kita bisa menghitung bagaimana nilai tambah secara total nasional atau PDB ya. Kalau sudah secara nasional seluruh sektor ekonomi jadi PDB. Bagaimana itu produk domestik bruto bisa dihitung? Bagaimana nanti kita bisa mengevaluasi lagi pertumbuhan ekonomi seluruh sektor menjadi itu masih bisa. Saya kira tidak. Yang rahasia-rahasia tidak perlu khawatir lagi. Tidak perlu khawatir. Ya, para karena gini juga usaha. Ya. Di dalam kegiatan statistik itu kita punya acuan secara internasional, jadi bukan nasional aja, yang dikeluarkan oleh UN Statistical Commission, Komisi Statistik di PBB, UNSD, United Nations Statistic Division ada, itu setiap tahun ada kongres, saya suka hadir juga. Di situ ada the 10 principal fundamental of official statistic. Salah satunya adalah bahwa data individu itu konfidensial, Pak. Nggak bisa kita mengekspos data perusahaan A, ininya berapa, nggak boleh itu. Kami pun akan kena sanksi hukum dan yang akan kita sajikan nanti adalah agregasi. Berapa industri makanan, ada sekian ribu, berapa tenaga kerja yang diserap, ada sekian puluh ribu, makro. Berapa output yang dihasilkan sekian, berapa bahan baku yang diperlukan dari pegawainya berapa pegawainya, laki-laki, perempuan, produksi, administrasi dan lain sebagainya. Tapi saya mau menambahkan sedikit yang Pak Kadek tadi, bagaimana nanti pendekatannya dengan untuk pengguna data
Kita nanti akan buka seseluas-luasnya. Tapi data agregasi itu ya, Oh iya. baik di dalam website maupun ada yang datang ke BPS silahkan dibuka. Kira-kira itu nanti selesainya di tahun berapa, Pak? Kita rencanakan untuk pendataan lengkap pada bulan Agustus itu sudah ada data awal berapa jumlah ya. Jadi Mei pendataan, Agustus kita rencanakan jumlah tadi, tapi dari pendataan quick, yang pendataan yang cepat. Karena kita walaupun kita sampai ke BPS kabupaten kota, kita online juga ya. Oke. Gitu. Baik, jadi di Kemudian- tahun 2016 kemungkinan pendataan awal sudah bisa diselesaikan begitu ya? Akhir tahunnya sudah kita selesaikan. Iya, kemudian ada lanjutan di tahun 2017 yang 2017. lebih detail dan Yang spesifik lebih ya. detail. Ini sampai tidak kebagian ini Pak Kadek untuk segmen ini saya mau tanya. Tapi kita akan ada segmen lagi, nanti saya akan langsung ke Pak Kadek. Pemirsa, kami harus jeda kembali bersama Dialog, Spesial Dialog. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, kembali bersama Spesial Dialog. Saya langsung ke Pak Kadek. Pak Kadek tadi sudah mengamati hasil diskusi kita dari Pak Yugi dan juga Pak Suryamin. Anda melihat selain yang tadi disebutkan, itu kendala-kendala apa yang nantinya akan muncul mungkin untuk diantisipasi lah nanti saat dimulai sensus ekonomi tersebut menurut Anda? Ya, karena ini sensus, kita harus tekankan bahwa sensus itu adalah mengkoleksi data dari semua populasi yang ada, sehingga ini merupakan pekerjaan besar bagi BPS, dan yang diamati itu adalah seluruh pelaku usaha, baik itu perusahaan besar sampai sampai di usaha kecil, dan bahkan ada sektor informal. Saya lihat cakupannya itu merupakan usaha yang cukup cakupannya besar, sehingga ini membuat tantangan tersendiri untuk BPS. Seperti yang disampaikan oleh Pak Suryamin tadi, kita juga di akademisi sering melakukan survei, terutama di survei pengusaha dan survei rumah tangga atau individu, memang tantangannya berbeda. Kalau untuk survei pengusaha, itu memang lebih sulit dibandingkan dengan survei rumah tangga atau individu. Nah, untuk pengusaha ini, memang bagaimana pengusaha itu bisa menyampaikan atau memberikan informasi yang akurat dan jujur, dan itu menjadi tantangan eksternal yang seperti yang disampaikan oleh Pak Suryamin. Oleh karena itu, memang policy yang harus dilakukan ya sosialisasi seperti ini. Jadi sosialisasi kepada Kadin, sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha bahwa ini sensus penting dilakukan. Kemudian yang internal memang harus dari staf yang melakukan sensus itu sendiri memiliki keahlian tersendiri untuk menggali informasi. Karena pengalaman kita melakukan survei di lapangan terutama untuk pengusaha, apalagi ada kaitannya di sini dengan variabel seperti kendala atau prospek usaha. Nah, itu biasanya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, biasanya pengusaha agak sedikit reluctant ya untuk mengungkapkan hal tersebut, menyampaikan informasinya. Tetapi kalau memang sudah disosialisasikan bahwa ini pentingnya sensus ekonomi untuk tahun 2016 ini, kemudian apalagi ada rencana tadi ada sosialisasi di Kadin, anggota Kadin, saya rasa itu akan meningkatkan bagaimana pengusaha dalam memberikan informasi, dan itu mempengaruhi keakuratan informasi yang didapat. Ya. Kalau dari dunia usaha, dari Pak Yugi begitu, Anda melihat di teman-teman atau kawan-kawan di Kadin begitu, mereka membuka lebar untuk melakukan sensus ini, dan juga Anda melihat untuk yang pengusaha kecil-kecil ini kira-kira ada kesulitan tidak untuk memberi data, atau bahkan bingung gitu dengan pertanyaan yang dikasih? Karena kan ada beberapa ya pengusaha-pengusaha kecil yang tidak berbeda lah approach-nya begitu. Begini, Kadin memang dari tahun 78 kalau tidak salah udah mitra pemerintah ya, 78-80. Jadi kita itu pakai undang-undang.
hampir 100.000 anggotanya seluruh Indonesia. Nah, kalau pendataan saya rasa Bapak lebih mengerti teknisnya. Mungkin selama data itu di Kadin kita bisa fasilitasi, kita fasilitasi. Dari situ kan Bapak mau follow up lagi ini sendiri. Cuma memang kalau kembali ke pertanyaan saya tadi, kalau dilihat sampai ke cash flow, dilihat sampai laporan pajak, enggak kali Pak ya. Terus mungkin dikasih kayak survei di koran kan, pendapatan gaji Bapak berapa dari segini-segini, atau omset perusahaan dari segini-segini, itu saya rasa masih makro teman-teman akan terima, saya rasa. Karena tujuannya untuk ke depan, data prospek ekonomi ke depan, mana usaha yang paling visible, di data-data tersebut juga akan bisa dipakai perbankan supaya mereka bisa memodali. Karena semakin banyak usaha ini dan omsetnya baik, perbankan dengan sendirinya melobi pelaku-pelaku usaha itu supaya diberi modal kerja supaya bisa ekspansi. Baik. Satunya begitu. Ini terkait pemetaan begitu ya, hasilnya kan nanti kita bisa memetakan kondisi ekonomi Indonesia begitu. Namun setelah kita baca-baca ini biayanya ternyata 3 hingga 4 triliun ya Pak Suryamin. Ini digunakan untuk apa saja nih? Jadi apakah cukup untuk memotret memetakan begitu ekonomi Indonesia? Ya. Jadi kegiatan statistik ini kan satu rentetan kegiatan ya. Sebelum data itu jadi dipublikasikan, ini ada persiapan gitu kan. Persiapan ini diskusi awal menentukan variabel-variabel yang akan dikumpulkan, dirancang kuesioner. Itu emang lebih banyak pelatihan. Kemudian setelah jadi kuesioner nanti untuk dibawa ke perusahaan, itu juga kita gunakan tenaga yang akan kita turunkan ke lapangan ini sekitar 600.000. Kita akan merekrut ya tenaga hampir 600.000. Dan ini tidak terpenuhi oleh pegawai BPS. Pegawai BPS seluruh Indonesia hanya 16.000. Jadi kita rekrut mitra statistik kita sebut. Tetapi tentu kita kualifikasinya harus minimal SMA, bahkan ada yang lebih ya. Dan mereka harus dilatih bukan 1-2 hari, bisa 3 hari. Bagaimana cara menerjemahkan setiap variabel yang informasi yang dikumpulkan. Baik. Itu ada pelatihan. Setelah pelatihan ada pengumpulan data ke lapangan, pengolahan data. Mohon maaf saya potong sedikit Pak Suryamin, kita harus jeda dulu, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya, kita langsung masuk ke dialog kita, Pak Kadek. Ini kan sensus ini tidak hanya dilakukan di tahun depan di 2016, ini sudah yang keempat. Sebelumnya ada yang ketiga di tahun 2006. Nah, saat itu para teman-teman di akademisi begitu, apakah sangat bermanfaat hasil dari sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun lalu itulah? Bagaimana? Kembali lagi saya ingin sampaikan bahwa sensus itu adalah untuk mengamati populasi. Jadi BPS sendiri juga ada kegiatan survei-survei rutin di mana mengambil sampel daripada populasi tersebut. Jadi tujuan daripada sensus ini sebenarnya adalah untuk mengkonfirmasi apakah survei yang dilakukan berdasarkan sampel dari total populasi itu memberikan informasi yang sesuai atau tidak dengan sensus atau informasi di dalam populasi tersebut. Sehingga nanti ketika tahun 2016 kita sudah mendapatkan sensus, kemudian dari informasi populasi, itu bisa digunakan oleh BPS sebagai sampling framework-nya. Sehingga mereka bisa menggunakan misalnya aktivitas industri kosmetik dan kecantikan ternyata peranannya sekarang menjadi lebih besar. Sehingga nanti untuk survei ke depannya harus memasukkan usaha-usaha tersebut. Sehingga informasi yang disampaikan tidak bias, hanya fokus kepada sampling framework yang sebelumnya. Begitu. Jadi itu salah satu yang Pak Suryamin langsung mau mengomentari, silakan. Nah, ini saya memang tadi yang belum saya sebutkan, salah satu tujuan atau manfaat dari hasil sensus ekonomi atau sensus apapun lah ya, ini
merubah frame kerangka ya, atau mendapatkan kerangka yang terbaik untuk yang terbaru juga untuk survei-survei berikutnya. Ya perkembangan ekonomi kan cepat. 10 tahun yang lalu mungkin tidak ada yang usaha online. Ya, nah betul, sekarang ada itu akan mengupdate dari frame yang ada tentang peta ekonomi. 10 tahun yang lalu tidak ada yang menjual desain lewat online, lewat apa gitu ya. Sekarang itu harus juga tertangkap oleh kita. Nah, lagi-lagi para dunia bisnis atau para pengusaha yang bergerak itu juga jangan menutup diri kemudian ngumpet. Nanti akan kami sisir juga supaya kita potensi ekonomi kita itu seperti apa sekarang. Karena sekarang sektor jasa sudah begitu berkembangnya. Sektor real juga cukup berkembang, tapi jasa yang online. Ini unsur yang mungkin banyak orang yang tidak menangkap, tapi sangat penting begitu ya. Sangat penting untuk survei lainnya dan juga mungkin kebijakan lainnya begitu yang lebih besar. Sedikit, silakan. Ini ada masukan sedikit. Saya baru mau bertanya Bapak langsung mengajukan. Silakan Kalau Pak Yogi. industri kreatif itu Pak, industri kreatif itu kan menurut saya dia bisnisnya dari online, bisnisnya dari komputer. Nah itu juga masukan aja buat kami. Biar Bapak mendatanya yang lebih efisien. Karena kan sometimes they don't have the office kan. Betul. Tapi mereka ada datanya, cek di website. Nah, itu dari website juga bisa masukkan aja. Itu sudah dimasukkan atau masukan baru yang akan kami juga sudah melacak, itu sudah mulai ini ya. Oh, ini sebagai tambahan yang sangat berharga. Kami dapat dari Kemenkominfo juga, Pak, ini seperti ini bisa dicari itu melalui ini. Nanti tentunya kita akan datang juga karena kita harus ada face to face, kemudian kita diskusi mengisi kuesioner yang sudah kita rancang. Baik, diskusi kita tidak terasa sudah berlangsung lebih dari 30 menit, tapi kita masih ada satu segmen lagi, mungkin terakhir dari sisi akademisi, pelaku usaha dan juga BPS begitu. Ada yang bisa disampaikan di closing statement segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Dipersembahkan oleh Ya, kita kembali dalam spesial dialog. Kita langsung saja nih di segmen terakhir ternyata. Jadi saya langsung closing statement untuk masing-masing dari Pak Suryamin. Mungkin secara singkat bagaimana? Kalau dari BPS, sekali lagi kami menghimbau kepada dunia usaha yang nanti akan menjadi responden BPS di dalam sensus ekonomi 2016. Kami harap, kami mohon bantuannya untuk memberikan data yang sebenar-benarnya. Dan tidak ada keraguan lagi data itu akan disebarluaskan secara individu. Kemudian juga data ini secara agregasi nanti akan kita buka juga untuk kepentingan publik gitu. Untuk penelitian, untuk pengembangan usaha, untuk pemerintah, pengembangan ekonomi yang akan kami sajikan baik melalui media elektronik, melalui website BPS. Perlu dicatat juga ada www.bps.go.id gitu. Atau juga datang ke BPS, kita punya pusat diseminasi data gitu. Saya kira itu aja untuk mendapatkan kualitas data yang diharapkan oleh semua pihak. Baik, kalau dari sisi pelaku usaha dan juga akademisi bagaimana? Mungkin ada kritikan atau masukan nantinya? Silakan Pak Yogi dulu. Dari kami pelaku usaha, Kadin, harapannya adalah setiap ada hasil survei, apakah itu progresnya masih 5%, 10%, 20%, Bapak expose di headline di media massa, Pak. Karena dari situ kita bisa lihat akurasi dan keseriusan kita men-share data atau informasi itu ke BPS. Tapi kalau tidak ada angin, tidak ada apa, atau setelah 1 tahun dikumpulin data. Cuma kalau memang ada kan kita mengikuti nih, ini benar nih. Nanti mereka akan lebih welcome membuka diri karena sampai sekarang kami lagi perlu masukan data terhadap pelaku usaha. Insya Allah selama niatnya baik untuk kebaikan negeri ini kita akan bantu. Dari pelaku usaha tampaknya membangun trust itu ya, cara untuk membangun trust para pelaku usaha untuk membuka informasi lebih legowo begitu ya. Silakan kalau dari akademisi. Ya, kalau dari sisi pandang akademis ada 2 kata yang mungkin mewakili dari sensus 2016 nih. Yang pertama adalah akurasi data, yang kedua adalah akses.
Nah, akurasi data itu sudah kita diskusikan tadi, bagaimana dari sisi internal bisa melakukan sensus ini dengan baik, kemudian juga dari pelaku usaha memberikan informasi dengan akurat dan jujur, kemudian akses. Apapun yang kita kolek datanya, bagi akademisi adalah bagaimana kita bisa mengakses datanya, kemudian menggunakannya untuk kepentingan penelitian, pengajaran, dan itu tentunya tujuan yang lebih luas adalah untuk kesuksesan pembangunan ekonomi yang dinikmati oleh masyarakat juga, termasuk dunia usaha. Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak semua telah hadir. Mudah-mudahan ini bermanfaat begitu ya, dan bisa dilakukan sosialisasi dan diskusi seperti ini berikut-berikutnya. Terima kasih telah hadir bersama kami di Berita Satu. Ya, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam spesial dialog. Saya Ira Syarif, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.